Selamat pagi Bu Dwi. Selamat pagi Bu Puji. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Baik Bu, begini, saya di CGB itu dari LMS ada tugas untuk mewawancarai 3 kepala sekolah dalam penanganan masalah yang berhubungan dengan dilema etika. Nah ini saya mohon bantuan untuk Bu Dwi untuk melakukan wawancara terkait dengan tugas ini Bu. Ya, saya bantu. Terima kasih Bu Dwi. Ya. Ini yang pertama. Selama ini ketika Ibu Dwi itu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah, ini bagaimana cara Bu Dwi dalam mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Baik Bu Puji, kasus-kasus yang kami alami selama ini, identifikasi kami lakukan bisa langsung dari saya, kemudian juga saat kami dari orang lain, saat menerima ada informasi permasalahan, kami tidak begitu saja menanggapi, tapi kami harus mencari bukti-bukti data-data yang melibatkan beberapa guru untuk kevalidan informasi dari pihak luar tadi. Biasanya guru kesiswaan, BK, kemudian wali kelas, dan beberapa guru yang mungkin di sekitar kejadian tersebut. Jadi tidak sepihak begitu saja. Kalau dari guru juga terkadang menginformasikan ada beberapa informasi permasalahan anak juga tidak kami begitu saja terima, tapi kami harus ada lakukan pengkajian. Baik Bu, nah berhubungan dengan kasus-kasus yang dihadapi di sekolah ini, dalam mengambil keputusan ini pasti ada 2 hal yang bertentangan ya Bu. Pasti ada 2 hal yang sama-sama sebenarnya sama-sama benar, tetapi karena harus diambil sebuah keputusan, ini bagaimana Bu Dwi dalam mengambil keputusan? Iya, terima kasih Bu Puji. Memang saya harus mempertimbangkan dengan baik sebelum memutuskan sebuah kasus. Pertimbangannya baik dari segi psikologi anak, keberadaan orang tua, keberlangsungan sekolah, dalam artian keberlangsungan anak, keamanan anak sekitarnya, dan guru. Nah, dari pertimbangan itu kemudian kami kaji kasusnya itu dulu. Kategorinya apakah membahayakan teman yang lain, ataukah dipertahankan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak lakukan selama ini terkait dengan pengambilan keputusan tersebut? Ya, beberapa prosedur yang prinsip yang tidak bisa saya lupakan bahwa yang pertama, analisis permasalahan itu tentang apa. Kemudian yang kedua, kita cari akar permasalahannya. Yang ketiga, kita padukan dengan kehendak regulasi itu seperti apa, aturannya itu seperti apa, seharusnya bagaimana. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka dapat lebih spesifik untuk bisa menentukan solusi. Nah, solusi sekali lagi, win-win solution harus dilakukan. Misalnya, ketika ada guru yang katakanlah ada kasus tidak masuk, belum sempat meminta izin. Nah, seperti itu kita cek, tanya guru yang lain apakah ada informasi. Ternyata tidak, baru kita lakukan konfirmasi. Untuk selanjutnya Pak, selama ini kan Bapak sudah mengambil beberapa keputusan ya terkait dengan kasus-kasus dilema etika di sekolah. Mungkin ada beberapa hal yang Bapak bisa ungkapkan bagaimana hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat efektif menurut penjenengan. Ya. Pertama, pastikan dulu informasi benar dan akurat. Ini kunci untuk proses pencarian solusi. Kemudian yang kedua, koordinasi dengan teman. Nggak mungkin saya bisa menyelesaikan sendiri dan saya selesaikan sendiri. Perlu pemberdayaan, perlu memberikan apresiasi kepada teman, perlu memberi kesempatan kepada teman untuk belajar menyelesaikan masalah. Siapa tahu dia adalah penerus-penerus kepala sekolah yang akan ada di masa depan. Nah, perlu mereka jam terbang, ibarat pesawat, ibarat pilot maksud saya, itu jam terbang itu sangat menentukan. Nah, sehingga dia nanti ketika terjun sudah tidak akan grogi lagi, tidak akan bingung lagi. Nah, itu seperti itu, sehingga setelah itu baru berbagai timbang sana timbang sini, cari yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Pasti ada yang merasa rugi, pasti ada yang merasa diuntungkan, tetapi setidaknya diminimalkan yang rugi-rugi, dimaksimalkan yang untung-untung.
Kemudian selama melaksanakan atau mengambil keputusan ini mungkin Pak Kolit pernah menghadapi tantangan. Tantangannya bisa diceritakan Pak? Ya, tantangan tentu saja banyak Bu, karena menghadapi orang banyak. Suatu keputusan pasti ada yang bisa menerima dan tentu saja ada sebagian yang tidak menerima. Dan keputusan mesti harus diambil. Terkait dengan tantangan itu kami harus siap menghadapi, dan kami juga legowo kalau memang apa yang kami putuskan itu bagi sebagian pihak kurang memuaskan. Yang penting sesuai dengan aturan, prinsip keadilan dan aturan yang ada, kami putuskan sesuai dengan regulasinya itu. Tentunya ketika Pak Kolit selama bertugas di SMP 7 ini tidak hanya menyelesaikan satu kasus gitu Pak, harus mengambil satu keputusan gitu. Ya. Apakah ketika Pak Kolit menghadapi kasus dilema etika itu menjadwalkan waktu tertentu untuk menyelesaikan atau bagaimana Pak? Kami menjadwalkan Bu. Kalau memang diputuskan tidak harus hari ini, masih bisa beberapa minggu atau beberapa bulan, memang kami undur dulu. Kami cari fakta-faktanya dulu, terus kami koordinasi dulu. Tapi kalau memang harus hari ini kita ambil, ya, dan itu suatu keputusan yang harus diambil, ya hari itu pula kami harus mengambil suatu keputusan. Baik Pak, jadi jadwalnya itu intinya bergantung dari kasusnya ya Pak? Iya. Baik Pak, terima kasih. Selama ini ketika Pak Bapak mengambil keputusan, mungkin ada faktor-faktor yang mempermudah Pak Kolit dalam mengambil keputusan? Tentu saja ada Bu, karena kami juga punya wakil, ada 4 wakil, yaitu wakil kurikulum, wakil urusan humas, sarpras dan kesiswaan. Itu adalah mitra kami dalam mengambil keputusan. Kami mengambil keputusan tidak semata-mata dari kami sendiri sebagai pimpinan di sini, tapi kami juga ada komunikasi dengan mitra-mitra kami, sehingga keputusan nanti sekiranya nanti yang terbaik. Tentunya permasalahan-permasalahan yang Pak Sigit hadapi dengan beberapa pengambilan keputusan yang sudah dilakukan itu ada pembelajaran tersendiri untuk Pak Sigit selaku pimpinan maupun selaku pribadi. Bisa dijelaskan Pak Sigit? Satu kata, Ya. pasti, untuk menguatkan diri saya. Yang pertama, pengalaman berbagai itulah yang membuat dunia ini majemuk, dunia ini beragam. Yang kedua, pahit maupun manis pengalaman itu dari permasalahan itu, baik mulai proses maupun hasilnya, itu jelas akan memahami. Bahkan yang Masalah untuk ke depan itu saya harus bergandengan tangan dengan semua elemen yang ada di sekolah ini. Dengan adanya gandeng tangan, dekat dengan anak, care kepada guru, mau mendengarkan inspirasi mereka, pendapat mereka, saya merasa ringan. Jadi semoga wawancara yang saya lakukan pagi ini semakin memperkuat Dwi selaku pimpinan di sekolah dalam penanganan dilema etika di sekolah. Sukses selalu untuk Dwi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya undur diri dulu. Kita saling mendoakan. Terima kasih. Iya.